Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau bahas tentang persiapan asesmen sumatif yang ketiga mata pelajaran matematika untuk kelas 5. Nanti babnya ada 4. Yang pertama tentang kuadrat, bilangan kuadrat. Yang kedua akar pangkat kuadrat atau akar pangkat 2, ya. Akar pangkat kuadrat atau akar pangkat 2. Yang ketiga pangkat 3 atau kubik. Yang keempat adalah akar pangkat kubik. Jadi kita bahas satu-satu. Oh ya, nanti untuk asesmennya tipe soalnya sedikit berbeda ya. Ada pilihan tunggal, jadi dari A sampai D ada satu jawaban yang benar, apakah A saja, C saja, atau D saja. Lalu ada tipe soal multiple choice, artinya dari pilihan jawaban A sampai D bisa aja lebih dari satu jawaban yang benar. Apakah A dan C, boleh juga C dan D, atau semua-muanya bisa betul. Ya, nanti ada tandanya di soalnya. Kemudian ada soal menjodohkan, ada soal benar salah, dan ada juga soal tipenya esai, ya. Soalnya nanti dikirimin kisi-kisinya. Oke, kita langsung bahas saja apa dulu kuadrat. Ya, pertama kita harus hafal dulu tentang pangkat 2-nya, ya. Misalnya gini, kuadrat ini hasil. 1 kuadratin 1, 2 dikuadratin 4, 3 berapa? 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 7 kali 7, 40, 9, 8, 64, 9, 8, 1, 10, 100. Ya. Nah, itu dulu. Bagaimana kalau dia 2 digit? Misalkan gini. Contohnya gampang dulu ya. 12 kuadrat. Berapa hasilnya? Ya. Nah, nanti di soal Soalnya tidak akan tanya berapa hasilnya. Tapi saya akan tanya bagaimana caranya. Ya. Di kelas kita sudah belajar bahwa ya boleh saja ini mengali seperti ini. Oke. Tapi anak-anak sekarang sudah kelas 5, kita perdalam tentang aljabar. Jadi caranya gini, 12 kita tulis. Puluhan terdekat dari 12 adalah berapa? Ya, jadi kalau ini 10, ini 20, ya begitu. 12 kan kira-kira di sini nih. Nah, puluhan terdekat dari 12 adalah berapa? Dia lebih dekat kemana? Ke 10 apa ke 20? Ke 10 ya kan? Nah, berarti puluhan terdekat dari 12 adalah 10. 10 itu di bawahnya. Gitu. Nah, 12 menjadi 10 berarti kan dikurangin 2. Nah, nanti untuk yang atasnya ditambahin 2 dari 12. Oke. 12 ditambahin 2, 14. Nah, udah dapat begini, kita kalikan atas dan bawah. 14 kali 10, 140. Ditambahkan dengan 2 kali 2, 4. Jadi 140 ditambahkan 4, 144. Ya. Jadi gini caranya. Oke. Next, kalau dia berapa? Misalkan 17 atau 27 deh. 27 kuadrat. Gimana caranya? Sama seperti tadi, 27. Kita tulis saya sini ya. 27 puluhan terdekatnya berapa? 20 apa 30?
lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 30. Ya kan? Dari 20 ke 30 berarti kan tambah 2. Tambah 3. Ya. Berarti kurang 3-nya berapa? 27 kurangin 3. 24. Ya, 24, 25, 26, 27. Berarti ini dikalikan 24. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ditambahkan dengan ini nih. Ya, 3 kali 3, 9. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 24 kali 3 aja enakan. Jadi tulis nolnya dulu. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 720. Jangan lupa dengan 3 kuadratnya. Ya, 3 kali 3, 9. Jadi 729. Oke. Nah, sudah cukup ya. Itu untuk pangkat 2. Ya, sekarang pangkat 2 atau kuadrat sama aja ya. Sekarang gimana kalau akar? Ya, akar pangkat 2. Pertama, yang harus diketahui adalah penulisannya dulu. Ini adalah contoh yang betul, misalnya 72 misalkan. Ini penulisan yang betul. Ini juga betul. Penulisan seperti ini juga betul. Tetapi ini tidak sama nih. Ini tidak sama. Nah, ini salah. Ya, tidak sama. Ini artinya kali. 2 dikali akar kuadrat dari 72. Ya. Jadi penulisannya hati-hati. 2 di sini kalau mau ditulis mesti apa istilahnya? Nangkring ya. Kalau tidak ditulis tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis dia mesti nangkring. Nangkringnya di atas, tidak boleh di samping. Kalau di samping jadi kali ya. Tentang penulisan dulu. Nah, sekalian deh ya. Berapa hasil dari 72 pangkat akar kuadrat dari 72? Ini anak-anak sudah kelas 5. Ini mesti any number ya. Bilangan sembarang. 72 yang terdekat, kuadrat terdekat daripada 72 ya. Yang hasilnya 72, kuadrat terdekat. Mana? Ini ya. Nah, kan 72 ada di antara 64 dan 81 ya. Kita ambil ini 8. Tulis 8 di depan, lalu kasih tanda per. Setelah itu ya, bawahnya dulu. Bawahnya adalah depan nih kalikan 2. Depan kalikan 2. Kemudian atasnya berapa? Atasnya itu pengurangan. Dari 8 kuadrat berapa? 64. Berarti 72 dikurangin 64. Nah, berapa nih? Ya. Ini silakan cari caranya, boleh gimana aja. Boleh juga 12 dikurangin 4 boleh. Boleh juga 4 temennya berapa supaya jadi 10 temennya 6. Ya, 2 tambah 6. 8. Terus ini jadi 6 kurang 6 gitu ya. Berarti 8. Oke. 64 tambah 8 adalah 72. Atau 72 dikurangi 64 hasilnya 8. 8 kita taruh di sini. Oke, jelas. Jadi hasil pengurangannya taruh di atas. Sekarang tinggal menyederhanakan. Ya, menyederhanakan. 8 dibagi 8. 1. Ini juga 1. Berarti hasilnya 8 1/2. Kalau bawahnya ini ya, bawahnya itu adalah 2, 4, 5, maka nanti hasil akhirnya, yang selalu di kelas selalu seperti itu, nanti hasil akhirnya
mesti desimal, ada koma-komanya. Tetapi kalau tidak, ya, cukup disederhanakan saja. Kalau memang angkanya tidak bisa disederhanakan, ya sudah cukup segitu. Jadi tidak perlu disederhanakan. Ya, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau bawahnya 2, 4, atau 5, maka jadikan desimal. Lalu kondisi yang kedua, atas dan bawah bisa disederhanakan. Nih atas, nih bawah, bisa disederhanakan. Lakukan sederhanakan. Lalu kalau tidak bisa disederhanakan, ya sudah, biarkan saja. Tinggal kita kalikan saja. Ya, insya Allah nanti ketemu soal yang tidak bisa disederhanakan. Lanjut. Di sini kita dapat 1/2 nih. Ya. Caranya ini langsung begini aja. Jadi yang jadi masalah adalah setengah nih. Setengah jadikan desimal. Ya. Bawahnya mesti, kalau di kelas bilangnya power of 10. Ya, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Yang terdekat dari 2 adalah 10, maka 2 mesti dikalikan 5, ya kan? Supaya jadi 10. Bawah kalikan 5, atas kalikan 5. Berarti jadinya berapa tuh? 5/10. Alias berapa desimalnya? Ini nolnya 1, berarti 1 gitu, koma. 0,5. Ya. 0,5. Jadi 8,5 adalah 8 ditambah 0,5. 8,5. Gitu ya. Bukan 8,05, salah. Karena kan gini nih. Nah, satuan dengan satuan. Ini bukannya begini. Ya, apalagi begini. Salah. Yang benar gini, satuan dengan satuan. Jadi 8,5. Oke, jelas ya. Contoh lain lagi. Misalkan berapa ya? 20 coba deh. Ya, coba 20. 20. Kuadrat terdekat supaya jadi 20. Berapa? Kuadrat terdekat ini, ya. Berarti kita tulis 4. Buat tanda per, bawahnya 2 kali 4. Untuk atasnya nih, atasnya pengurangan 20 dikurangin 16. 4, ya kan? Wah, ini balik lagi nih kayak tadi lagi ya. Ini 4, ini 4. Berarti berapa? 4,5. Berarti 4,5. Selesai. Ya. Ganti lagi, misalnya berapa? 27 coba. Tadi 27 bukan ya? 27 coba. Ya. Yang mendekati 27. 25 nih. Ya, nih 25. Karena selanjutnya adalah 36. Berarti 5 kita tulis. 25 mengurang ke sini. 7 dikurang 5, 2. Taruh di atas. Nah. Bawahnya 2 kali 5. 2 kali 5. Nah, ini bisa coret. Set. Berarti tinggal 5. Ini 1 ya. 1/5. Bawahnya 5. Power of 10-nya adalah 10. Kalikan 2. Kalikan 2. Kalikan 2 ini jadi berapa nih? 2/10. 2/10 itu 0,2. Jadi 5,2. Selesai. Ya. Berapa lagi nih misalnya nih? Coba 19. Ya, coba 19. 19. Akar kuadrat dari 19. Yang mendekati 19. Ya, nih 19 di sini nih. Antara ini. Berarti 4. Ya, bawahnya nih boleh bawah dulu, boleh atas dulu, terserah ya. Bawahnya 4 kali
2. Depan kali 2. Atasnya 19 dikurangi 16. 16 dari mana? Kuadrat dari 4. Kuadrat dari 4. Ya, 9 dikurangi 6. 6 tambah berapa supaya jadi 9? Ya, tambah berapa? Tambah 3. Nah, ini dia nih angka yang kita cari. Ya, tambah 3. Berarti berapa nih? Bisa nggak disederhanakan? Ini 3, ini 4, dan 2. Ya, 4 kali berapa yang hasilnya 3? Nggak ada. 2 kali berapa yang hasilnya 3? Ya, nggak bulat, ya kan? Kemudian juga dikecilin, nggak bisa juga dikecilin. Ya, nah ini kasus yang tadi. Kalau memang nggak bisa dikecilin, ya udah. 4, 3/8 selesai. Oke. Nah, jelas ya, sampai situ aja. Itu akar pangkat 2. Sekarang kalau kita masuk ke pangkat 3 ya. Pangkat 3 ini tadi kuadrat ya, kuadrat. Nah, sekarang kita ganti jadi kubik. Ya. 1 pangkatkan 3, 1. 2 pangkatkan 3. Oh ya, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 pangkat 3 bukan ya, bukan 2 kali 3. Atau bukan juga 3 kali 2. Kan 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya 3 kali 2 dong. Bukan ya. Bukan. Jadi yang benar adalah 2 kali 2 kali 2. 8. 3 pangkat 3, 27. 4 berapa? 64. Ya, 5, 1, 2, 5. 6, 2, 1, berapa? 6 ya. 2, 1, 6 apa 2, 1, 5? Ya. 6 kali 6 kali 6. Ini 36. 36 kali 6. 6 kali 6, 36. 6, 3 ya. 18, 19, 20, 21. Ya benar, 216. 7, 3, 4, 3. 8, 5, 12. Dari mana taunya udah hafal? Kalau belum hafal, ya harusnya udah ya. Waktu itu soalnya pernah anak-anak diminta setoran menghafal bilangan kubik atau pangkat 3. 9, 7, 2, 9. 10, 1000. Ya, seceng. Sekarang pangkat 3. Kita pakai 2 digit. Misalnya gini. 14 pangkat 3. Ya, cara nyarinya gini. Ya memang betul aja kalau 14 kali 14 kali 14 gitu ya. Betul aja. Tapi nanti soalnya hampir ya, kalau nggak ada sih ya, tapi tidak banyak ya. Soalnya menanyakan hasilnya itu nggak banyak, dikit banget. Ya. Kebanyakan yang ditanya adalah caranya atau jalannya. Oke. Nah, jalannya gimana yang diajarin di kelas? Buat 4 apa nih namanya? 4 tempat gitulah untuk angka-angka. Gimana nih? Yang pertama buat 1 nih dia nih. 1 dipangkatin 3. 1. Ya. Kemudian yang kedua nih, 1 kali 4, tulis saya ya. 1 kali 4 kali 3 kali 1. Berarti ini bisa dibuang kan? Tinggal 4 kali 3, 12. Kemudian yang nomor 3. Mirip ya. 1 kali 4 kali 3
kali 4. Kalau tadi 1 kali 4 kali 3 kali 1, sekarang 1 kali 4 kali 3 kali 4. Gitu ya. Ini anak-anak bebas. 4 kali 3 kemudian dikalikan 4 boleh. Atau 16 dikalikan 3 boleh juga. Ya, sama aja tuh hasilnya. Ya. 12 kali 4. Ya. 12 kali 4. Berarti berapa? 8, 48. 48. Tadi berapa? 16 kali 3. 8 kali 3, 18. 1. Ini 4. Ya kan? Sama. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat gimana? Yang keempat adalah pangkat 3 dari 4. 4 kali 4 kali 4. Yang kita udah tahu jawabannya adalah 60. Nah, udah dapat angka-angka ini yang kita kelompokkan di 4 tempat. Kemudian yang kita langkah selanjutnya apa? Tulis satuannya. Selebihnya puluhannya kah, ratusannya kah, kasih tetangga. Ya, kita mulai dari belakang. 64 satuannya mana? Si 4. Tulis 4 sebagai jawaban. 6 kasih ke sini. Ya. 8 tambah 6. Ya, 8 tambah 6. Berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. 14 berarti 4, 1 berarti 54. Ya. 54. Satuannya mana? Si 4 nih. Tulis. 5-nya kasih tetangga. Ya. Berarti berapa nih? 17 ya kan? 17. 7-nya tulis sebagai jawaban, 1-nya kasih ke tetangga. 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 2744. Ya, caranya seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau akar pangkat 3 atau kubik? Ya. Bagaimana kalau kubik? Akar pangkat 3. Misalnya 223 misalkan. 223. Ini any number ya. Anak-anak sudah kelas 5, jadi any number. Kalau kelas 4, ya sampai saat ini belum ketemu ya bahasannya. Tapi kalau ada, dia tidak any number. Tapi kalau untuk kelas 5, any number. Bisa sembarang angka. 223 ya, di akar kubikkan atau akar pangkat 3 dari 223. Caranya, kita cari pangkat 3 yang mendekati 223. Mendekati artinya tidak boleh lebih. Ya, kurang boleh, tapi jangan banyak-banyak kurangnya ya. Kurang boleh tapi nggak boleh kelebihan. 223 mana angka yang mendekati 223? Berarti ini ya. 223 ada di antara 216 sampai 343. Berarti di sini nih. Ya. Berarti apa yang kita ambil? 6. 6 kita tulis di sini. Nah, sama kayak tadi, buat tanda per. Untuk yang bawah, depan kuadratin kalikan 3. Depan kuadratin kalikan 3. Nulisnya jangan begini. Habis itu dipikirin, 6 dikuadratin, 6 kali 6, 36. 36 kalikan 3, jangan begitu. Ya, biasa aja, 6 kuadratin, artinya 6 kali 6. Itu kan kuadrat. Kalikan 3. Habis itu, ya, ini jangan dihitung dulu, biarin aja apa adanya. Habis itu yang atas. Yang atas berapa? 6 pangkat 3 itu berapa? Nih, 216.
Tulis di sini sebagai pengurang. Oke. 6 ya ini caranya misalnya ya. 6 tambah berapa supaya jadi 10 tambah 4. Nah, berarti 3 tambah 4 nih. Ya, 4 tambah 4 8, berarti ini 7. Berarti ini 1. 1 kurang 1 0, apalagi ini 2. Ya kan berarti jawabannya 7. 7 nih di atas. Ya. Nah, sampai sini coba kita lihat. 6 ada tidak kelipatan 6 yang hasilnya 7? Ya, kelipatan 1 aja 6. Ya. Enggak ada. 3 ada tidak yang kelipatannya adalah 7? 3 kali berapa yang hasilnya 7? Enggak ada. Ya, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 kejauhan. Berarti enggak ada. Kalau enggak ada berarti tidak usah disederhanakan. Jadi cukup 6 7 per. Nah, ini kita hitung nih. Anak-anak boleh aja 6 kali 6 36, 36 kalikan 3. Boleh juga tuh begitu. Ya. 6 kali 3 18, 3 kali 3 9 tambah 1 108. Atau boleh juga aku mau dari sini aja deh. Boleh. 6 kali 3 18, 18 kali 6 ya. Nanti hasilnya juga sama. Ya. 108. Ya, coba dihitung. Nah, ya karena dari awal dari sini nih nggak bisa disederhanakan, ya sudah segitu. Ya. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama, tidak bisa dikecilin kayak gini nih, nggak bisa dikecilin, ya udah tulis apa adanya. Yang kedua, seperti ini tapi bisa dikecilin. Misal nih, 6 12 6 kali 6 kali 3 ya. Kan bisa ke sini, bisa ke sini ya. Gitu. Ini dengan ini misalkan kelebihan nih. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2 ya. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Berarti 6 1 per 3 kali 3 9 ya. Itu kalau atasnya 12. Tapi kan ini 7. Tidak bisa disederhanakan dengan 108. Ya sudah, apa adanya. Kalau dia bisa dikecilin-kecilin, kalau tidak bisa dikecilin apa adanya. Dan kondisi yang ketiga, kalau bawahnya 2 4 5 harus desimal ya, yang ada koma-komanya. Oke. Udah berapa menit nih? Ya. Satu lagi deh. Gimana kalau soalnya 412 misalkan. Ya, ini random aja misalnya nggak tahu berapa. 412. Akar kubik dari 412. Pertama, cari dulu pangkat 3 yang mendekati 412. Ya. 7 nih, dia ada di sini. Berarti 7. Ya. Bawahnya 7 kali 7 kali 3. Oke. 412. Nih kalau ada yang tanya, ini 3 sama ini dapatnya dari mana? Memang rumusnya. Ya, memang rumusnya. Bedakan dengan yang tadi ya, yang akar pangkat 2 ya. Oke, 7 pangkat 3 itu 343. Ini coba kita kurangin. Ya. Ini 7. 7 8 9 9. Ini 0. Ya. Tinggal 40 dikurangin 3 4. Ya, 40 dikurangin 3 4. Berapa tuh? 6 ya. 6. Ya, kita cek. 3 4 3 tambahin 6 9. 12 1. Ya, 5 6 11 1. Ya, 4 12 nih. Berarti betul jawabannya 69. Taruh di atas 69. Ya. Nah, kita cek di sini nih. Ada tidak perkalian 7 yang hasilnya 69?
Ya, kalau ada kecilin. Bisa nggak nih 69 dikecilin dengan 3? Ya, kayaknya bisa. Karena 69 itu ada unsur 3-nya. 9 juga ada unsur 3-nya. Berarti kita cari 69 dibagi 3. Kalau nggak bisa ngitungnya, dipecah aja. 69 itu kan 60 ditambah 9. Kalau dia dibagi 3, ya udah kedua-duanya dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 60 dibagi 3, 20. Berarti 20 ditambah 3. Ya, 69 dibagi 3 hasilnya adalah 20 ditambah 3, yaitu 23. Ya, bisa ya. Berarti 7, 23, 7 kali 7. Kan ini udah 1 ya kan. 3 dibagi 3, 1. Nah, 23. Ada tidak perkalian 7 yang hasilnya 23? Ada juga 21. 7 kali 3. Tidak ada. Ya kalau tidak ada ya sudah. Berarti jawabannya 7. 23 per 7 kali 7, 49. Dah, stop. Ya, sampai situ selesai. Oke. Insyaallah cukup ya. Ya, kita sudah membahas tentang kuadrat, akar pangkat 2, kubik, dan akar kubik. Sampai sini belajar yang rajin. Mudah-mudahan anak-anakku bisa jadi bukan nilainya ya yang terpenting. Yang terpenting adalah proses belajarnya. Misalnya tidak menilai dari ujung, tidak menilai dari asesmen nanti, tapi proses. Selama kamu belajar sampai asesmen tuh gimana? Kan misalnya bisa lihat perkembangannya. Oke, sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.